Halo guys, kembali lagi di channel kami, Tree Anomaly. Kali ini, kami akan membahas salah satu teman arwah kami yang berinisial Y. Y sendiri merupakan arwah yang pernah kami ceritakan sebelumnya di video ini. Gimana kisah si Y? Langsung aja kita simak. Jadi pertama kali kita kenal Y itu tahun lalu, terus kita kenalnya itu dari si Jesslyn ya pertama kali. Coba deh ceritain deh Jess, pertama kali lu kenal si Y itu gimana? Soalnya kan pertama kali tahu si Y, cerita si Y dari lu juga kan. Jadi guys, ceritanya tuh gue pertama kali tahu si Y ini tuh dari bokap gue. Nah, bokap gue itu juga dengar dari selentingan gosip-gosip dari tetangga. Terus tetangganya sempat ngomong apa? Tetangganya bilang katanya ada, itu loh anak si itu ada korban kecelakaan. Pokoknya anak si itu tuh jadi korban kecelakaan di salah satu jalan tol. Oke, usianya kurang lebih Usianya kurang lebih sekitar ya, kalau nggak salah iya, waktu seumuran itu. kita. Nah, terus bukannya kata lu sopir lu juga ngegosipin kan? Justru, oh iya, supir gue juga ngegosipin, katanya bahkan dia bawa cewek. Oh my god. Supirnya tahu dari mana? Supirnya tahu dari itu, tetangga aku punya supir juga. Terus begitu kami tahu bahwa yang meninggal adalah tetangga dekat, itu Jesslyn yang bilang, dan sangat dekat, masih satu kompleks dengan rumah Jesslyn, kami tergelitik untuk menyelidiki. Dan kalau bisa menolong, kami menolong. Terus akhirnya kita langsung panggil si Y ya awalnya. Tapi pas kita coba koneksi ke dia, dianya masih belum ngeh. Karena dia baru-baru meninggal kan. Yang pas dia baru berapa hari meninggal ya kalau nggak salah. Baru berapa sih? Baru 2 hari sih. Baru 2 hari kan baru ya 2 kalau nggak hari. salah. Jadi kita itu manggilnya itu pakai foto yang dikirimin ke grup Iya, WA, jadi bokap lu kan kalau nggak salah. Iya, mana Jadi namanya akhirnya- agak susah lagi. Iya, Namanya agak susah. Yang penting ada guys. fotonya, terus kita coba panggil, tapi ternyata dia nggak ngeh kan. Terus akhirnya waktu itu kita sempat ngumpul lagi beberapa hari kemudian ya, terus kita coba panggil si Y lagi. Nah, kali ini dia baru ngeh. Dia baru, oh ada orang nih yang manggil gua, terus dia nanya, siapa sih ini? Kayak gitu. Nah, tapi dia nggak tahu kan yang manggil dia siapa kan. Benar. Dia pikir keluarga gue bukan gitu, suaranya dari mana bener. gitu kan. Tahu ya nama udah. dia lagi. Iya, tahu nama dia gitu. Which is kan orang lain gitu kan, nama orang lain. Akhirnya ya udah, kita coba connect ke dia, kita pelan-pelan ngomong sama dia. Terus ya udah deh. Kak Willy Akhirnya, ya, yang iya, awalnya kasih Kak Willy, apa namanya energi Mm-mm. biar tahu di mana posisi kita. Soalnya dia nggak tahu posisinya di mana dan cukup jauh ya waktu itu. Karena dari dia masih tempat newbie. Iya benar, dia masih newbie, dia masih nggak ngerti gimana caranya pindah ke satu tempat lain. Ya jadi guys, awal-awal itu kami nggak tahu cara manggil arwah yang baru meninggal dan jarak jauh sekali kan. Kami waktu itu belum terlatih untuk misalnya ada foto, terus panggil, kami belum terlatih. Lah, waktu itu akal kita gimana ya? Oh, disitulah gue make fitur gue yang gue sebut dengan frekuensi kemenyan. Jadi Kemudian Jadi gimana ya ngomongnya guys? I can project some kind of energy yang sebenarnya arwah tuh suka. Arwah tuh suka banget, inget kan guys? Benar. Arwah itu suka. Jadi kalau gue project energi itu arwah pada kayak apa sih itu berdatangan. Nah, tapi kan nggak mungkin gue keluarin itu arwah dalam radius 5 kilo datang semua kan? No, thank you, no, nggak mau, makasih. Jadi kita minta fotonya ke siapa? Jesslyn. Ke tetangganya yang keluarganya, bukan dari bokap ya? Iya, dari bokap. Kamu bilangnya gimana Jess? Pi minta dong fotonya gitu. Iya, aku bilang, Pi, aku minta dong fotonya yang katanya kemarin tetangga kita baru meninggal gitu. Terus udah gitu, ya udah akhirnya my dad minta ke salah satu tetangga yang ada di grup WA gitulah. Oke, and then begitu gue udah lihat namanya 3 ya. Jadi Y kalau kayak Aileen Ho kan 2. Iya, Jesslyn apa benar. itu. Nah, ini 3. Jadi Y apa dan apa Iya, gitu. benar. I'm sorry kami nggak bisa sebut detailnya. Lalu ya udah, gue konsentrasi project, terus gue taruh energinya. Akhirnya dia sempat denger kan, tapi sempat bingung karena dia kan baru meninggal. Begitu meninggal, gimana? Siapa yang manggil gue ya? Siapa sih ini yang manggil gua kayak gitu? Udah gitu ya, karena Jesslyn translatornya, gimana Jess ceritanya waktu itu? Ingat nggak? Ya udah akhirnya ini kami. Iya benar, tetangga. Kami sebenarnya gue itu tetangga lu, tapi gue tuh mau mencoba buat membantu lu gitu. Ya udah akhirnya dia masih bingung gitu kan. Akhirnya, Oh ya, I remember. Udah masih bingung, terus gue bilang gini ke Y itu, kan dia laki kan, bro,
lu bisa nggak detect energi gue, datengin energi gue yang energi kemenyan tadi lo guys gitu kan. Dia nggak bisa lo guys. Guanya masih awam, dia juga nggak bisa. Aduh gimana ya, akhirnya ya mohon maaf kita sebut satu mall ya. Lo tau mall ini nggak? Karena dia orang Jakarta juga kan, obviously dia orang Jakarta juga. Jadi lu tau mall ini nggak? Dibilang oh ya tahu. Ya udah lu ke situ deh. Akhirnya di mall itu bilang gue udah di mall ini nih. Nah dari situlah karena mall itu udah gue sering ke sono di project lagi, akhirnya ayo terus bisa nggak? Gue sebut nama terus project, akhirnya tahu-tahu dia udah di samping. Ingat nggak? Di samping. Oh ya by the way waktu itu manggilnya di rumah gue, di meja makan gue, tolong jangan ditiru, please do not try that at home. Kita coba deskripsiin penampilan dia aja ya. Iya. Ya, Dia itu pakai baju bombers hitam gitu sih, Jaket. ngehits banget. Bombers jaket hitam, terus dalamnya pakai apa? Gua udah Dalamnya lupa kaos sih. putih. Kaos putih ya. Oh, dia pakai jam tangan. Gue Iya, inget dia banget. pakai jam tangan. Terus kayak pakai Pakai? sepatu. Pakai. Tapi ketutupan bombers. Terus pakai oke, sneakers. Iya, benar. Berarti dia meninggalnya pun masih pakai jam tangan tuh. Iya. Iya, pakai. Oke. Terus? Dia nge-hype banget sih. Iya, penampilannya hype hitam putih gitu ya. Iya. Dan kok fotonya sama orangnya, arwahnya itu kayak sedikit berbeda ya. Iya. Kalau nggak salah di fotonya lebih apa Lebih gemuk cabi. ya? Lebih cabi ya. Iya. Kan? Datang kok lebih keker ya. Iya. Terus habis itu kita sempat nanya-nanya gimana keluarganya dia, masih sedih atau enggak kan ya. Iya. Iya, ternyata masih sedih. Terus kayak mamanya juga, aduh, nangis-nangis mulu ya katanya. Mamanya nangis, terus cecenya juga. Benar, Kan, jadi benar. dia tuh punya kakak perempuan dua orang. Terus Benar. katanya sih masih ya sedih banget lah gitu. Tapi yang paling nggak bisa ngelupain tuh katanya mamanya dia. Iya, betul itu. Kita juga sempat nanya, kan dia kan korban kecelakaan nih. Terus dia itu kan harusnya penampilannya buruk kan. Iya. Karena pas dia ceritain itu, jadi kita ini dulu ya. Dia sempat cerita gimana kronologi kecelakaannya. Jadi dia itu pas lagi jalan mobil, habis pulang kayak jam 12-an lewat ya kalau nggak salah. Jadi udah malam banget. Dia jalan di belakang truk gitu. Lambat banget. Nah truknya ini kayak bawa something, sesuatu. Tapi kayak nggak diikat gitu loh, truk kontainer yang terbuka Bannya? gitu. Bannya nggak Iya, diikat. Bannya nggak diikat. Dan kebetulan taruh di bannya, taruh Bagian di belakang. bagian belakangnya situ kan. Terus pas dia merasa, kok ini jalannya lambat banget gitu kan. Dia mau pindah ke jalur kanan. Tapi Bukannya dia mau exit, dia bilang. Ya dia kalau nggak salah sih mau mau exit waktu ya. itu. Tapi dia mau ke kanan dulu. Oh iya. Jadi mau exit terus dia mendahului truk Iya, karena benar. truk kan di jalur kiri. Kelamaan. Iya. Kelamaan. Terus pas mau ngedahuluin, bannya jatuh. Terus kena kaca mobil dia. kena kaca mobil dia. Dan dia bilang, karena kena kaca mobil dia, jadi apa namanya? Kacanya nusuk Kacanya ke nusuk muka dia. ke muka dia. Habis itu jadinya dia banting setir sambil meremata gitu. Akhirnya bener karena ketusuk matanya. gitu. Terus langsung ngebanting ke pembatas jalan ya kena. Iya. Kenapa batas Nah, dia masih sekarat lah intinya ya. Belum mati. Nah, Gimana terus kalau ada kita peragain aja? Iya, langsung peragannya. mau peragain, ada. Sebentar ya guys ya.
Nah itu tadi kronologi gimana cara dia kecelakaannya ya, dia sempat kasih tahu kita cukup detail. Nah terus dia kan meninggalnya di rumah sakit tuh. Terus kita sempat nanya gitu ke dia juga pas di rumah sakit ngelihat penampakan apa-apa aja. Soalnya katanya di rumah sakit itu banyak banget kan. Dia bilang emang serem-serem wah iya sih. serem-serem banget. Terus kayak pada ngeliatin dia juga kan karena dia newbie. Terus dia juga sempat cerita dia sempat ketemu satu nenek-nenek yang baru meninggal juga. Terus dia bingung gitu kok Penampilannya beda. penampilannya beda Sama fotonya. Iya benar. Jadi arwahnya itu lebih muda daripada di fotonya. Terus dia akhirnya nanya gimana caranya kan ke si nenek itu. Nah makanya pas dia tampil ke depan kita gitu datang, penampilannya kayak rapi banget kan, nggak ada darah-darah, Nggak ada darah, kecokan, nggak bener. ada luka-luka gitu, Bener. nggak ada. Bener-bener Jadi- kayak kita. Jadi ternyata arwah itu bisa mengubah penampilan mereka lebih layak sih. Wait, Dari situ kita jadi baru dia tahu. belajar cara ngubah penampilan dari nenek tersebut Iya, yang iya, benar. revert back ke Benar. 2-3 tahun sebelumnya. Iya. Oke. Iya. Bukannya Makanya dia juga bilang katanya dia sempat baru meninggal dia takut ada arwah yang serem banget. ada. Ada. Itu Iya. nggak di revert back. Jadi gue inget guys, si Ye pernah ngomong bahwa dia baru meninggal, dia serem ngelihat arwah lain. Padahal kan sesama ex manusia. Terus kami tanya sama Ye, kok lu berasa serem kan sama-sama udah meninggal gitu. Ya gue nggak nyangka aja gitu. Gue seserem itu. Jadi Soalnya- ya gue baru habis meninggal, kaget lah ngelihat yang meninggalnya kayak gitu Bener-bener. juga. Jadi gue inget Ye pernah bilang setelah dia meninggal, dia bilang gini ke kita nggak? Gue ternyata pikir badan gue sudah hancur lebur gara-gara kecelakaan. Ternyata ia sendiri melihat banyak yang lebih hancur. Ingat nggak? Banyak. Banyak. Nah, disitulah yang dia kaget itu ngelihat bahwa lu kok ada yang lebih begini, ada yang lebih Benar-benar. begini gitu. Nah, akhirnya setelah dia datang di meja makan kan karena gue yang manggil dan dia akhirnya berhasil. Sebenarnya guys gue sempat takut juga sih. Jadi posisi gue tuh berdiri, project energi atau tadi udah di samping Jesslyn lagi nggak pakai intro. Kak itu udah di samping. Wah buset ya, kaget juga sih guys walaupun kami berhadapan dengan arwah cuma kaget juga sih. Udah terus kita masih bilang kayak silakan duduk ya Iya. gitu. Sumpah. Dia duduk akhirnya Iya. beneran. Akhirnya dia duduk beneran di meja makan. Jadi Gua, kita ngambil satu kursi buat dia. Iya, yap, benar. Jadi kalau kayak ada 2 kursi ini kita kosongin emang buat dia. Terus si Ye nanya kan sama kita Iya, kan bahwa nama kita bertiga. kenapa sih kalian nolong gua? Ya terus Akhirnya aku jelasin kan. Ya soalnya lu tetangga gue gitu. Ya mungkin kita nggak kenal gitu kan karena kan tetangganya ya depan-depan bukan depan-depanan juga sih Cuma mungkin deket kan ya. cuma deket banget tapi kan bloknya beda gitu. Bener. ya maksudnya tuh seperti ini loh guys bahwa kami memang punya kelainan sehingga begini. Nah sekarang ada yang tiba-tiba meninggal, tetangga lagi, walaupun nggak kenal, tapi kan itu dalam jangkauan. Benar. Alangkah baiknya kalau kami menolong, itu yang kami melakukan. Terus gue tanya ke Ye bahwa kok lu belum berangkat, apa yang membuat lu tertahan di sini gitu kan? Terus dia jawab apa ya? Dia bilang dia masih beratin mamanya soalnya iya. mamanya katanya nangis terus nggak bisa tidur, nggak bisa lupain dia. Bukannya cicinya juga? Cicinya Cicinya juga, juga sih. tapi cicinya udah lebih lega lebih relain. Iya, relain. Iya, jadi sama mamanya yang membuat dia itu belum bisa berangkat karena dia ngelihat maminya nangis terus. Nah, terus disitulah kami menawarkan bantuan bahwa Ye mau nggak berangkat lebih lanjut gitu kan. Disitulah kami berkata kepada Ye bahwa Ye, lu ingat nggak ketika lu momen terakhir sebelum nyawa berpisah dari badannya, apa yang lu lihat? Nah disitulah ceritanya kan. Nah itu terjadi di rumah sakit ya anyway guys. Karena dia, kita tadi kelupaan cerita ke netizens bahwa Ye itu tidak meninggal on the spot, udah disebut sama Elin. Tapi detailnya adalah Ye setelah kebentur itu dia sempat ditolong oleh seseorang yang baik hati, Iya, benar. lalu dia dibawa pakai ambulans. Ya I guess pasti orang yang baik hati itu yang Dia nelfon juga ambulans. sempat bilang masih dengar ya suara ambulans. Iya, Ye masih bilang masih dengar suara Cuman ambulans. emang udah nggak bisa lihat lagi. Nggak bisa lihat. Dan itu kata dia sakit sekali kayak Bener, wah sakit sakitnya banget. luar biasa. Bener. Sayangnya dia tidak tertolong di rumah sakit. Nah di rumah sakit lah itu dia meninggal. Ketika dia meninggal balik lagi ke yang tadi, gue tanya, lu lihat apa nggak? Apa yang lu lihat pertama kali? Jadi ketika Ye itu meninggal, nafas terakhir sebelum dia keluar, dia melihat ada 2 sosok. Satu yang paling kenceng yaitu yang malaikat kematian bawa sabit. Bawa sabit dibilang. Yes guys. Jadi that angel yang pembawa kematian, that's true. Dan kita udah sering cross check sama hampir semua arwah ya. Iya. Dan kami sudah cross check dengan berbagai arwah yang memang
meninggalnya sudah waktunya. Itu pasti malaikat pencabut nyawa ada. Ciri khasnya gimana, Jess? Oke, jadi gue jelasin secara singkat aja ya guys. Waktu nenek gue meninggal, itu tuh gue ngeliat sesosok malaikat bawa sabit yang kita kenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Terus gimana tuh ciri? Wait, sekedar intermezzo buat netizen. Kamu pas ngeliat itu, malaikatnya kayak kepalanya gitu kan? Kepalanya bisa muter guys, tau gak sih? Kepalanya muter kayak 180 derajat Yep. gitu. Dia bisa terus kayak gitu. Terus kata lu tinggi banget ya? Dan kurus Dia banget. tinggi banget, mungkin 2 meteran. Dan itu 2 minggu sebelum nenek Iya, kamu meninggal kan? seminggu. Oh, seminggu? doang. Oke. Seminggu sebelum nenek aku meninggal gitu. Dia tuh ciri-cirinya mukanya nggak kelihatan. Mukanya tuh terang banget, bener-bener silok lah gitu kalau kita mau bilang. Bercahaya ya? Iya, bercahaya. Oke. Terus udah gitu dia tuh emang beneran pakai jubah, dan bener guys kayak ada kepala hoodie-nya gitu. Terus dia bawa sabit. Waktu itu yang gue lihat sabitnya itu warnanya kayak keperak-perakan gitu. Silver. Dan dia keluar dari tembok kan? Kamu cerita? Iya, dia nongol itu dari tembok sini guys. Kalian bisa bayangin dia. Nyeremin banget dong. Iya, dia dari tembok keluar. Dan itu belum waktunya kan? Masih seminggu sebelum meninggal kan? nenek Belum, kamu? tapi nenek aku ngeliat. Iya, yang- Jadi nenek aku kan dia kan cuman bisa baring di atas ranjang gitu kan. Cuman bisa baring, nggak bisa ngomong, terus udah nggak bisa jalan. Apalagi jalan kan, ngomong aja nggak bisa gitu kan. Terus makan juga udah susah, udah pakai infus gitu. Dia akhirnya ngeliat gitu, terus tangannya kayak pelan-pelan kayak Nunjuk. kayak nunjuk gitu. Ya. Balik lagi ke Y melihat sosok malaikat yang sama seperti yang Jesslyn baru ceritakan, malaikat pencabut nyawa yang menjemput neneknya beberapa tahun silam. Akhirnya kami bilang, itu lu lihat Y? Iya, kata dia, gue lihat. Terus kami tanya lagi, harusnya ada satu lagi sosok yang nungguin lu. Mungkin lu biasanya nggak kenal. Ciri khasnya adalah biasa bukan keluarga, lu nggak kenal, lu asing, tapi dia seperti nungguin dan dia menjaga lu. Dia terus si Y bilang apa ya, dia muter otak gitu. Akhirnya dia nginget-nginget lagi masa kematiannya ada. Jadi sobat netizen semuanya, ketika kita meninggal, rata-rata kita selalu dijemput oleh 2 entitas itu. Satu yang malaikat pencabut nyawa tadi yang sudah kami sebutkan. 2, inilah yang kami sebut dengan higher being. Higher being sendiri pernah kami bahas di podcast episode 5 Anomali, atau teman-teman netizen bisa juga melihat episode higher being secara sekilas di video yang ini. Akhirnya ia berhasil ingat HB atau higher being-nya menjemput dia. Ya, kami udah lupa sih, kami berinteraksi dengan berbagai macam HB dan obviously kami sudah lupa. Intinya adalah ia ketemu dengan HB-nya dan dia bilang, gue baru tahu ada sosok seperti ini selama hidupnya. Dan setelah itu kami berkata, kalau kamu udah tahu, kalau lu udah tahu, samperin. Ketika udah samperin, udah, hidup lu adalah di tangannya dia. Dia yang akan membawa lu ke dimensi selanjutnya, memang nyebrang ke dimensi selanjutnya, apapun itu. Abis kita udah ngobrol-ngobrol setelah setengah jaman ya kalau nggak salah. Banyak-banyak. Lama loh. Lama sih, nggak cuma setengah jam Kayak sih. 2 jaman deh, bahkan. Iya. Sampai udah capek ya, terus akhirnya kita lupa dia dong. Akhirnya dia pulang sendiri. Iya, kita sampai lupa. Dia pulang ke rumahnya, Iya, which is pulang di ke Jakarta rumahnya. itu. Iya, Iya. tiba-tiba hilang aja gitu loh. Nah, terus Dia minta izin dulu, dia pamit. Iya, Oh, dia sempat pamit Dia bilang kayak, guys, udah lama ngobrolnya, thank you, terus gue pamit dulu ya. Iya. Jadi kayaknya dia mau lihat lagi cicinya dan ibunya. Iya, untuk yang gitu. terakhir kali. Soalnya dia juga sempat sempat berasa, aduh naik gak ya? Dia Iya. sempat, dia memang masih belum relain mamanya, Oh, tapi iya, dia iya. masih berasa, aduh mendingan naik deh. Soalnya kalau misalnya ada di sini, mamanya nanti peka, mamanya bisa peka gitu. Kalau Mamanya dia ada- katanya peka. Iya, peka Justru banget. Kayaknya kok anak aku ada di sini deh gitu. Iya, benar. Jadi si Ye ini ngomong mamanya tuh sering ngerasa. Oh iya. Itu gue mau nambahin tuh. Gue sempet nanya ke Ye bahwa lu mau nggak nunjukin yourself gitu dirinya ke ibu lu, baik lewat mimpi ataukah lewat langsung plek-ketuplek gitu kan. Iya, jawabnya kan nggak mau, karena kalau mami gue tahu itu akan membuat dia makin sedih dan itu bikin gue makin sedih, itu kata si Ye, ya kan. Makin Jadi nggak mau ngelepasin ya. makin nggak mau ngelepasin. Akhirnya Ye memutuskan kayak udahlah, gue nggak mau di situ, takut maminya peka ya kan. Gitu. Iya, terus akhirnya setelah dia pikir-pikir juga, ya udah akhirnya setelah seminggu tiba-tiba dia kontak kita gitu. Shock sih kita Iya, dikontak sama dia. Dia bilang, guys, gue bentar lagi mau naik nih, gue pamit dulu ya sama kalian. Terus kita sempat nanya kan, lu
beneran mau naik ini. I mean cepet banget gitu. Kita nggak nyangka banget secepat itu. Karena yang apa ya, yang kami tahu juga dari selentingan masyarakat yang beredar kan bahwa katanya arwah harus 40 hari kan. Benar. 40 hari setelah meninggal lalu harus ngiter-ngiter di planet sini baru naik. Ternyata ada loh kejadian yang di bawah 40 hari. Enggak juga, dia kurang dari 2 minggu bahkan. Dia bahkan kurang dari 14 hari sih. Technically kayaknya 10 hari. Iya. 10 hari. Jadi pas dia mau naik itu dia hari ke-10. Iya, ya berarti artinya dia sempat dulu ngiter-ngiter dan mengunjungi keluarganya, dia sempat. Dan dia udah lebih relain mamanya ya. Relain. Iya, ya udah akhirnya dia naik. For the sake of kelepasan mamanya juga Iya, sih, jadi benar. biar mamanya lebih lepas gitu. Setuju. Sebenarnya kami sebagai manusia pun juga nanya, walaupun dia udah ex manusia waktu itu ya, kami nanya kayak, oh nggak mau stay lebih lama lagi biar masih sama mamanya sama cicinya kan. Lalu si dia jawab, enggak deh, gue rasa udah cukup juga. Kesatu gue udah meninggal, kedua juga ngapain kalau gue ngeliat mereka bersedih dan gue udah mulai relain kok. Itu kan kata Ye jawabannya. kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya dia udah siap berangkat. Oh, terus dia juga sempat titip salam ya ke orang yang nolongin. Iya. Dia nggak tahu siapa yang nolongin sih, soalnya udah kritis banget kondisinya dia bilang saat itu. Tapi dia bukan sadar, dia masih tahu ada orang yang nolongin dari suara-suaranya. Iya. Iya kan? Iya, dia nitip kalau misalnya dia saya thanks banget untuk orang yang nolongin dia. Soalnya kayak, aduh baik banget, dia berasa itu orang baik banget yang mau nolongin dia. Padahal nggak kenal, terus itu tengah malam juga. Dia cerita nggak ya yang nolongin bapak atau ibu? Bapak cowok. Laki-laki Iya, ya? Udah agak tua atau Kayaknya udah lupa? paruh baya gitu sih, Iya. ingat aku. Ya, kami juga tidak tahu siapa sosok tersebut yang menolong Y ini. Tapi jika Bapak sedang menonton ini sekarang, ya kami mewakilinya mengucapkan terima kasih sudah menolong Y tidak mati di tempat kejadian kecelakaan. Setidaknya dia meninggal dengan proper di rumah sakit yang terdekat. Iya. Kami kita waktu itu juga nggak dikasih tahu kan rumah sakitnya mana. Pokoknya rumah sakit nggak terdekat kasih saja. Iya. Itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak siapapun Anda. Terus kita mau make sure lagi kan, soalnya bener gak nih dia udah naik atau belum? Iya. Dia sih pamitnya udah bilang izin naik ya, tapi kan masih belum benar-benar percaya dan belum share banget. Terus kita coba radar. Bener lo dia nggak ada? Iya, bener dia udah nggak ada. Dia udah fix naik. Jadi kalau urusan ngeradar naik nggak naik itu urusan mereka berdua nih. Gua nggak begitu mampu melakukan hal itu. Yang mereka lakukan adalah foto-foto dicek. Mereka latihannya seperti itu guys. Mereka latihan foto. Ini udah naik, ini belum, ini udah naik. Bahkan beberapa artis aja gue cobain ke mereka, you know. Nih, Jess, Lin, ini artis ini udah naik belum? Artis ini udah naik belum? Ya obviously yang sudah meninggal ya. Ini belum. Ada yang bahkan udah reinkarnasi guys. Ada. Kita waktu itu nggak tahu kan reinkarnasi belum. Tapi sebenarnya itu udah meninggal. Tokoh terkenal tersebut, tapi kok masih ada di bumi gitu kan, bahkan udah reinkarnasi lagi gitu. Inti dari episode video Three Anomaly kali ini adalah bahwa setiap manusia yang meninggal selalu akan disambut dengan dua entitas tersebut yang langsung kelihatan. Satu yaitu malaikat pencabut nyawa yang tadi Jesselyn sudah katakan, itu adalah yang bertugas untuk mengambil soul dari badan kasar kita. Dan dua, HB kita yang ciri khasnya antara lain, satu, biasanya kita sebagai manusia tidak mengenalnya. Dua, belum tentu ada hubungan darah. Tiga, mempunyai energi yang hangat dan cinta kasih yang luar biasa yang kita bahkan tidak pernah merasakannya. Empat, kita tahu bahwa mereka, tanda kutip HB, menjaga dan melihat kita the moment setiap manusia meninggalkan badan kasarnya. Of course, informasi yang kami sebutkan tadi tidak akan bisa dibuktikan secara saintifik sampai kapanpun. Tapi percaya atau tidak, HB selalu melindungi kita semua. 7 miliar manusia di planet bumi ini. Kalau mungkin kita sering mendengar, ada orang yang bilang, kok kayak ada yang bilang insting. Sebaiknya ini. Kalau kesini begini, kalau kesana begini. Itulah mereka. Jadi percaya atau tidak, menurut pemahaman kami, merekalah yang akan menjemput kita setelah ajal tiba. Kami sebagai Three Anomaly sangat menjunjung tinggi keberadaan HB setiap orang di muka bumi ini. Dan kalau kami boleh berharap, mari kita junjung tinggi keberadaan mereka masing-masing yang selalu setia membimbing kita dari lahir sampai meninggal. Jangan pernah lupakan mereka di dalam hidup kita. Sekian episode kali ini. Thank you banget guys udah dengerin kisah si Y. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasi ya. Salam Anomali. Bye-bye guys.